Pensiunan PNS dan ahli waris akan dapat dana segar. Ini syaratnya. Kabar gembira bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS dan ahli warisnya. Badan Pengelola Tabungan Perumahan BP Tapra akan segera mengembalikan dana tabungan perumahan atau Taperum untuk para peserta pensiunan PNS. Saat ini BP Tapra masih menyiapkan proses pengembalian dana Taperum tersebut. Selain dana Taperum yang berasal dari iuran PNS setiap bulan, BP Tapra juga akan memberikan hasil pengembangan dari dana tersebut. Dikutip dari kompas.com, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapra, Eko Ariantoro mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK.05/2020 tentang tata cara pengalihan dan pengembalian dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Semua aset untuk dan atas nama Bapeta Perum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan oleh tim likuidasi akan dialihkan kepada BP Tapra untuk kemudian dikembalikan kepada PNS pensiunan. Saat ini BP Tapra sedang melakukan persiapan untuk pengembalian dana Taperum PNS kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Bapertarum PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018. BP Tapra akan mengembalikan dana Taperum kepada pensiunan PNS maupun ahli waris setelah verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta. Beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pencarian dana Taperum bagi pensiunan PNS dan ahli waris adalah KTP, SK pensiun, dan nomor rekening bank. Meskipun belum dapat dipastikan kapan dana tersebut akan dicairkan, Eko menyebutkan PNS pensiun tidak perlu datang ke kantor BP Tapra untuk proses pencairan. Nantinya dana pengembalian akan langsung ditransfer ke rekening setelah melalui proses validasi dan verifikasi melalui pemberi kerja selesai dilaksanakan. BP Tapra berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalihan dan pengembalian dana Taperum tersebut. Merujuk PMK nomor 122/2020, berikut ketentuan pengembalian dana Taperum bagi pensiunan PNS maupun ahli waris. Pengembalian dana Taperum PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak BP Tapra menerima pengalihan dana Taperum PNS. Yang kedua, dalam hal setelah jangka waktu 3 tahun masih terdapat dana Taperum PNS yang belum berhasil dikembalikan, BP Tapra menyiapkan dana Taperum PNS tersebut dalam rekening tersendiri dengan tetap mengusahakan pengembaliannya. Yang ketiga, dalam rangka mengusahakan pengembalian dana Taperum PNS, BP Tapra menyediakan dan memperbaharui informasi yang dapat diakses oleh PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiunan atau ahli warisnya jika PNS meninggal dunia. Informasi tersebut meliputi 1. Nama PNS yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Tentang pensiun Yang kedua, pegawai dan pensiun jumlah uang janda hak atau pengembalian dana Taperum PNS. Yang ketiga, status pengembalian dana Taperum menetapkan PNS. peraturan tentang pemberian pensiun pegawai dan pensiunan janda atau duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepegawaian. Undang-Undang tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda. Pensiunan pegawai dan pensiunan janda atau duda menurut undang-undang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Pensiunan pegawai, pensiun janda atau duda, dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas
pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Bagi pegawai negeri sipil atau bekas pegawai negeri sipil yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri sipil atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Menjelang pembentukan dan penyelenggaraan sesuatu dana pensiun yang akan diatur dengan peraturan pemerintah, dibiayai sepenuhnya oleh negara. Sedangkan pengeluaran akan diatur dengan peraturan pemerintah dan dibiayai sepenuhnya oleh negara. Bagi pegawai negeri atau bekas pegawai negeri yang tidak termasuk di atas, dibiayai oleh dana pensiun yang dibentuk dengan penyelenggaraan yang diatur peraturan pemerintah. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri yang diantara lain berupa pensiun bagi pegawai negeri sendiri dan pensiun janda atau duda harus diatur undang-undang mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua, sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas pemerintah. Kedua sifat dari pensiun itu telah menentukan penyatuannya dalam pasal 19. Undang-undang ini yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiunan, yaitu telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun, memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal: pertama, pegawai negeri sipil pusat; yang kedua, pegawai daerah otonom; yang ketiga, pegawai perusahaan atau bank negara, yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dengan gaji terakhir yang berhak diterima dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta. Ada tunjangan juga dari pemerintah. Yang dimaksud dengan tunjangan umum dan bantuan umum ialah tunjangan untuk bantuan yang